Pengertian korupsi dan pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang ataupun suatu organisasi yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah untuk mendapatkan suatu keuntungan. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun kepedulian warga negaranya, khususnya kepada generasi muda terhadap bahaya dari tindakan korupsi itu sendiri. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah memperlihatkan fenomena korupsi sampai dengan akibat dari korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan penanaman nilai-nilai dasar untuk membentuk sifat anti korupsi dari setiap mahasiswa. Nah, selanjutnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan menuai tujuan. Yang pertama, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum yang dijalankan sesuai dengan target pembentukan yang hendak dicapai di setiap jenjang pendidikan tersebut. Gimana sih maksudnya? Maksudnya, pola kurikulum yang diajarkan disesuaikan dengan tahap perkembangan usia anak, sehingga lebih mudah diterima dan diaplikasikan. Yang kedua, penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Lembaga pendidikan menaungi pendidikan sejak usia dini hingga selevel profesor doktor. Maka, sangat tepat jika di lembaga pendidikan diajarkan pendidikan anti korupsi sebagai pembelajaran seumur hidup yang perlu diberikan kepada generasi Indonesia. Bukan hanya anak-anak, tetapi orang tua juga penting mendapatkan pembelajaran ini loh. Dan yang terakhir, ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi. Apa saja sih sikap-sikap tersebut? Di antaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan yang terakhir keberanian. Contoh korupsi yang menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kasus Asabri BPK mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Kerugian negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri selama periode 2012 sampai 2019. Kasus ini turut menyeret nama Beni Jokro Saputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka. Yang juga terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya, terdakwa juga telah divonis umur hidup dalam kasus korupsi Jiwasraya yang sangat merugikan negara sampai 16,8 triliun. Ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, tempat Jakarta. Sanksi tindak pidana korupsi bagi Asabri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berikut beberapa sanksi atau jenis penjatuhan pidana yang dapat dijatuhi oleh hakim dapat putusannya. 1. Jika pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi: A. Penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup atau sesingkat-singkatnya 4 hingga 20 tahun serta denda sedikitnya 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Dijatuhi kepada setiap orang yang melakukan perbuatan seperti di atas. B. Pidana tambahan. 1. Perampasan terhadap barang bergerak baik berwujud atau tidak, atau barang tidak bergerak yang dipergunakan serta diperoleh dari hasil perbuatan korupsi. Begitupun perusahaan yang dimiliki terpidana korupsi itu. Begitu juga bagi barang pengganti untuk itu. 2. Mengganti sejumlah yang sama dari yang diperoleh sebagai hasil korupsi dengan membayar uang pengganti. 3. Ditutupnya sebagian hingga seluruh perusahaan yang dimiliki setidaknya selama 1 tahun. 4. Mencabut sebagian hingga atau sebagian dari beberapa hak tertentu, bahkan dapat dihapusnya sebagian atau seluruh keuntungan tertentu yang telah atau dapat pemerintah berikan kepada terpidana. 5. Apabila uang pengganti belum dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan.
peran mahasiswa dalam menangani korupsi. Karena di dalam masyarakat peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, maka hal yang bisa dilakukan bagi mahasiswa adalah 1. Mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan mengenai masalah korupsi. 2. Mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak berwenang. 3. Dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. 4. Melakukan tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku pidana tindakan korupsi. Keterlibatan kampus dalam menangani korupsi. Bangsa yang menjadikan korupsi sebagai budaya adalah bangsa yang sakit dan tidak memiliki masa depan. Agar korupsi tidak menggurita dan merugikan bangsa, maka generasi penerus perlu memiliki fondasi yang kuat dalam hal menolak korupsi. Tempat yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi adalah sekolah atau kampus. Sebagai lembaga akademik, kampus menjadikan medan untuk mendidik generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Salah satu wujud rasa nasionalisme itu adalah sikap anti atau menolak korupsi. Sikap menolak korupsi harus bergaung dalam diri setiap generasi muda. Pada level Universitas Pemberantasan Korupsi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan pencegahan. Dikatakan demikian karena usaha yang dilakukan oleh universitas adalah menanamkan nilai-nilai yang diharapkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Pentingnya implementasi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan. Mengapa pendidikan anti rasuah ini perlu diajarkan di dunia pendidikan? Berikut beberapa alasannya. 1. Budaya korupsi Indonesia di tepi jurang. Korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Budaya suka sama suka dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang sulit diungkap. Bahkan sudah tidak disadari lagi oleh pelakunya bahwa hal tersebut merupakan tindakan terlarang, berdosa dan merugikan banyak orang. Korupsi terjadi di semua level kehidupan, bahkan di lembaga pendidikan pun terjadi. Kondisi di tepi jurang inilah yang menyebabkan target pemahaman perlu dilakukan dari akar rumput dan dalam jangka waktu yang panjang. Lembaga pendidikan sebagai lokomotif pembentukan karakter generasi bangsa harus menjadi tempat pengajaran yang kuat terhadap pendidikan anti korupsi tersebut. 2. Memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Indonesia di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. Dalam proses pembelajaran, misalnya seorang siswa atau mahasiswa yang mencontek satu ujian, sebenarnya ini adalah tindak korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Tindak disiplin pada waktu penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya merupakan tindakan-tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Dari sinilah sikap korupsi bisa muncul sehingga sebelum nantinya generasi muda tumbuh dan menghadapi kehidupan bernegara yang lebih luas, lembaga pendidikan harus lebih dulu menanamkan sikap-sikap anti korupsi. 3. Penanaman pendidikan karakter yang aplikatif. Lembaga pendidikan adalah tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif. Namun, faktanya memang kebanyakan peserta didik masih menjadi karakter sebagai hafalan materi pendidikan, bukan dilakukan secara implementatif. Nilai karakter yang sudah difahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa ada pelaksanaan secara nyata. Mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan dan contoh nyata, tidak lagi melalui teori-teori pembelajaran. Guru maupun tenaga pengajar serta pengelola lembaga pendidikan pentingnya memahami jika untuk mendidik anak tidak korupsi harus didahului contoh dari orang-orang tua yang ada di lembaga pendidikan terkait.
Kesimpulan, berdasarkan analisis serta hasil pembahasan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan pendidikan anti korupsi sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah pembinaan terhadap para siswa atau mahasiswa, yaitu sebagai generasi muda penerus bangsa. Apabila suatu pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti korupsi, maka akan melahirkan generasi yang dapat mengatakan tidak untuk korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter jujur agar anak tidak melakukan korupsi. Anak-anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Karena itu, sejak usia dini generasi muda perlu ditanamkan mental anti korupsi serta nilai-nilai yang baik. Pendidikan anti korupsi itu nantinya terdapat dalam pendidikan karakter bangsa.